Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hikmat Tuhan dalam kesulitan, bimbingan Tuhan untuk kepemimpinan tangguh dan berpengaruh. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 41 ayat 37 sampai ayat 40 yang berbunyi sebagai berikut. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu Firaun berkata kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 41, ayat 37 sampai ayat 40, mengenai momen penting dalam kehidupan Yusuf, menandai kebangkitannya dari seorang tahanan menjadi pemimpin yang berkuasa di Mesir. Untuk memahami bagian ini sepenuhnya, penting untuk mempertimbangkan peristiwa-peristiwa sebelumnya, dan narasi yang lebih luas tentang perjalanan Yusuf. Yusuf, putra kesayangan Yakub, dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya yang cemburu, dan dibawa ke Mesir sebagai budak. Meski menghadapi banyak kesulitan, termasuk dituduh dan dipenjarakan oleh keluarga Potifar, kesetiaan dan integritas Yusuf tetap teguh. Selama di penjara, kemampuan Yusuf untuk menafsirkan mimpi secara akurat terlihat, ketika ia menafsirkan mimpi kepala juru minuman dan kepala juru roti Firaun. Konteks langsung yang mengarah ke bacaan ayat Alkitab hari ini, melibatkan mimpi Firaun yang meresahkan, yang tidak dapat ditafsirkan oleh para penyihir dan orang bijaknya di Mesir. Mimpi Firaun tentang 7 ekor sapi gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 bulir gandum yang sehat, dan juga dimakan oleh 7 bulir gandum yang kurus, membuat Firaun dan para penyihirnya bingung. Mengingat kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi, kepala juru minuman yang dibebaskan dari penjara sesuai tafsiran Yusuf, sangat merekomendasikan Yusuf kepada Firaun. Yusuf yang dibawa ke hadapan Firaun, menafsirkan mimpi Firaun itu sebagai wahyu ilahi, tentang 7 tahun kelimpahan, yang akan diikuti dengan 7 tahun kelaparan parah. Kebijaksanaan dan wawasan ilahi Yusuf terlihat jelas, ketika dia tidak hanya menafsirkan mimpinya, tetapi juga mengusulkan rencana strategis untuk menyimpan kelebihan gandum selama tahun-tahun kelimpahan, untuk bersiap menghadapi kelaparan yang akan datang. Dalam perikop firman Tuhan yang kita baca hari ini, Firaun dan para pejabatnya senang dengan penafsiran dan usulan Yusuf. Menyadari roh Tuhan dalam diri Yusuf, Firaun memutuskan untuk menunjuk dia sebagai orang kedua di kerajaannya, memberinya wewenang penuh atas seluruh Mesir. Keputusan ini menandai titik balik yang signifikan, yang menunjukkan transisi Yusuf dari seorang budak dan tahanan Ibrani, menjadi pejabat tertinggi di Mesir, yang hanya satu level di bawah kuasa Firaun. Bagian ini menyoroti tema pemeliharaan ilahi. Meskipun Yusuf menderita berkepanjangan, dan mendapat perlakuan tidak adil, tangan Tuhan nyata dalam membimbing dan mempersiapkan dia untuk peran penting ini. Perjalanan Yusuf menggambarkan bahwa rencana Allah berdaulat, dan bahwa dia dapat menggunakan keadaan yang paling buruk sekalipun untuk menggenapi tujuannya. Kebijaksanaan dan ketajaman Yusuf ditekankan sebagai faktor kunci dalam naiknya kekuasaannya. Kemampuannya menafsirkan mimpi dan sekaligus rencana strategis untuk kelangsungan hidup Mesir, menggarisbawahi pentingnya mencari dan menerapkan hikmat ilahi dalam kepemimpinan, dan dalam pengambilan keputusan. Kesetiaan dan integritas Yusuf yang konsisten kepada Tuhannya, bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun, membuahkan hasil yang signifikan. Karakter dan kepercayaannya kepada Tuhan tetap tidak tergoyahkan, yang akhirnya membawanya pada peningkatan, dan peluang untuk menyelamatkan banyak nyawa selama 7 tahun masa kelaparan.
Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan Tuhan bagi kita saat ini adalah bahwa hikmat dan bimbingan Tuhan memampukan kita untuk memimpin secara efektif, dengan tetap mempertahankan pengaruh kita, bahkan ketika menghadapi kesulitan dan ketidakadilan. Pengalaman Yusuf dituduh dan dipenjarakan, menunjukkan bahwa meskipun ada cobaan yang berat, kehadiran dan perkenanan Tuhan tetap ada pada mereka yang setia. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan membekali kita dengan kebijaksanaan untuk beradaptasi dan berkembang, menjaga integritas dan pengaruh kita terlepas dari keadaan kita. Meski dituduh salah dan dijebloskan ke penjara, Yusuf merasakan kehadiran dan perkenanan Tuhan yang tak tergoyahkan. Hal ini meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan di saat-saat tergelap kita. Yusuf menjaga integritasnya dan tidak menyerah pada kepahitan atau keputusasaan hidup, bahkan ketika diperlakukan tidak adil. Karakternya membuatnya disukai oleh kepala penjara, sama seperti sebelumnya, Yusuf disukai oleh Potifar. Kemampuan Yusuf untuk mengelola dan memimpin secara efektif, bahkan saat di penjara, merupakan bukti kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Kebijaksanaan ini memungkinkan dia untuk beradaptasi dan berkembang dalam situasi apapun. Bahkan saat di penjara, Yusuf menjadi sumber berkat bagi orang lain, menunjukkan kuasa dan kemurahan Tuhan. Kepemimpinannya membawa ketertiban dan kesuksesan di penjara. Tuhan menginginkan agar kita mampu menjaga integritas kita, dan pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan, serta mampu beradaptasi dan terus bertumbuh kembang dalam situasi yang tidak menguntungkan, agar menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, bahwa dengan mencari dan menerapkan hikmat Tuhan, kita dapat mengatasi kesulitan secara efektif dan mempertahankan kepemimpinan, serta pengaruh kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan, dan percaya bahwa Dia mempunyai rencana dan tujuan, bahkan dalam keadaan kita yang sulit. Saat menghadapi tantangan, berusahalah memahami tujuan Tuhan yang lebih besar dan tetap yakin akan kendalinya, serta percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap situasi. Kedua, saat menghadapi kesulitan, carilah hikmat Tuhan secara teratur melalui doa, membaca Alkitab, dan mendengarkan Roh Kudus. Terapkan kebijaksanaan ini dalam pengambilan keputusan kita, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang kompleks atau merugikan. Bersikaplah terbuka terhadap pimpinan Tuhan dan siap untuk menyesuaikan rencana kita sesuai dengan bimbingannya. Ketiga, berusahalah untuk memimpin dengan integritas dan kebijaksanaan di semua bidang kehidupan kita. Baik di tempat kerja, di komunitas kita, atau di dalam keluarga kita, biarlah keputusan dan tindakan kita mencerminkan prinsip-prinsip Tuhan. Ini tidak hanya akan mempertahankan pengaruh kita tetapi juga menginspirasi dan memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Keempat, posisikan diri kita sebagai pemecah masalah dalam lingkup pengaruh kita. Percayalah pada hikmat Tuhan untuk memberikan solusi inovatif terhadap krisis yang kita hadapi. Dengan melakukan hal ini, kita dapat memberikan dampak positif dan menjadi bukti bimbingan Tuhan. Pengaruh positif yang kita berikan akan dapat membawa perubahan yang signifikan dan mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keteladanan Yusuf yang tetap setia dan bijaksana di tengah kesulitannya. Bantu kami untuk mempercayai kehadiran-Mu yang tiada henti, dan agar kami mampu menjaga integritas serta nilai-nilai kami, apapun tantangan yang kami hadapi. Berilah kami kebijaksanaan ilahi-Mu untuk memimpin secara fleksibel, dan mempertahankan pengaruh kami demi kemuliaan-Mu. Semoga hidup kami menjadi cerminan kasih dan karunia-Mu, membawa keberkatan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.